Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah azza wa jalla. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, kata Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, yang mana Allah hanya memilih dari hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Seorang diberikan Allah keimanan, karena dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan akan dimasukkan ke surga. Karena pada hakikatnya orang yang beriman tempatnya pasti di surga. Orang yang tidak beriman tempatnya pasti di neraka. Dan ketika Allah berikan kepada kita keimanan, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Tanda keimanan seseorang adalah dia di hatinya, yang pertama di hatinya ada keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, di lisannya mengatakan keimanannya tersebut. Dia berzikir kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah di lisannya. Lalu di amal perbuatannya dia datang untuk beribadah kepada Allah ke masjid. Dia berzikir, dia melakukan amalan-amalan saleh. Dia laksanakan perintah-perintah Allah dan dia tinggalkan larangan-larangan Allah. Dan di antara bentuk keimanan hadirnya kita di sini, berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita. Karena tujuan Allah ciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk beribadah hanya kepada Allah, yaitu bertauhid hanya kepada Allah saja dalam ibadahnya, ketundukannya, ketaatannya, tujuan hidupnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan Allah. Tapi dalam perjalanannya Allah ciptakan iblis, syaitan. Allah ciptakan kejelekan-kejelekan untuk menguji keimanan kita. Apakah kita tetap dalam keimanan kita, ataukah kita mau mentaati syaitan? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Kata Allah, sungguhnya syaitan diciptakan oleh Allah untuk jadi musuh kalian.
maka jadikanlah syaitan itu musuh-musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu mengajak teman-temannya untuk jadi penghuni neraka sa'ir. Padahal kita sudah diciptakan Allah untuk beribadah, untuk menghuni sorga, sebagaimana dahulunya bapak kita Nabi Adam diberikan kenikmatan sorga oleh Allah, dan kita akan dikembalikan Allah ke sorga bagi siapa yang tetap di dalam keimanannya kepada Allah, dan bagi siapa yang ditangkap atau yang diseret oleh syaitan untuk keluar dari ketaatan kepada Allah dan rusak imannya kepada Allah, untuk memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia akan menghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah ciptakan kita tujuannya untuk beribadah, bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar makan, bukan untuk sekedar minum, bukan untuk sekedar menikah, punya anak, punya rumah, kerja. Itu fasilitas untuk beribadah. Allah berikan kepada kita hal tersebut untuk memfasilitasi kita beribadah. Jangan dibalik-balik. Syaitan membuatnya terbalik. Syaitan membuatnya terbalik jadi tujuan hidup, padahal itu fasilitas dikasih Allah untuk kita beribadah. Kita makan untuk melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Kita minum melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Kita menikah, mempunyai anak, mempunyai keluarga untuk melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fasilitas. Kasih Allah rumah, dikasih Allah mobil, dikasih Allah rezeki, untuk tujuannya kita pakai dalam beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya, malah kita meninggalkan ibadah untuk mengejar hal tersebut. Ini syaitan membolak-balikkan pikiran orang sehingga manusia lupa dengan Allah. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Kata Allah mengisahkan tentang Nabi Musa, tidaklah aku lupa melainkan gara-gara setan aku lupa untuk mengingatnya. Itu mengingat perintah Allah. Banyak orang lupa kepada Allah gara-gara syaitan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal tujuan hidup kita sudah jelas. Sudah jelas, satu ayat ini kita pegang. Dari kita mulai berakal sampai mati, pegang aja satu ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kadang-kadang setan bikin lupa. Sibuk kerja, sibuk main, sibuk dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Dukhan ayat 38, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah aku ciptakan bumi ini dan langit-langit ini dan apa yang ada di antara keduanya, bukan aku ciptakan untuk main-main, kata Allah. Ini bukan permainan. Hari ini adalah hari yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Akan ada hari pertanggungjawaban. Kita pakai apa waktu kita? Kita pakai untuk apa rezeki kita? Kita pakai apa kekuatan kita? Kita pakai apa jabatan kita? Apakah kita pakai untuk beribadah kepada Allah, atau cuman mengikuti hawa nafsu, atau mengikuti panggilan-panggilan syaitan? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah kalian melihat orang yang hanya menjadikan Tuhannya hawa nafsunya, keinginan-keinginan hatinya saja yang dia jadikan Tuhan? Hatinya lagi pengen apa, hatinya lagi pengen ini, hatinya lagi pengen ini. Mau sesuai dengan perintah Allah, mau melanggar perintah Allah, dia cuma mengikuti hawa nafsunya. Lalu Allah sesatkan mereka setelah datang ilmu kepada mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu.
baik itu dalam dunia bahkan dalam ibadah. Kalau dunia nafsunya jelas, syahwat, harta. Kalau dalam ibadah juga ada hawa nafsunya. Makanya ahlul bid'ah dinamakan ahlul bid'ah wal hawa, pembuat hal-hal yang baru dalam agama dan pengikut hawa nafsu. Karena dia tidak mau ikut dalil, nggak mau ikut perintah Allah. Dia maunya ikut hawa nafsunya. Kan dari nenek moyang kita sudah begini, kan kita begini baik, menurut kita kan baik, kata ini kita kan baik. Yang dia ikutin hawa nafsunya, bukan dalil. Adapun orang yang taat kepada Allah, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau orang beriman telah diajak untuk perintah Allah dan Rasulnya dari Al-Quran, dari hadis, sami'na wa ata'na, mau kita senang, mau kita tidak senang, mau cocok dengan orang, mau nggak cocok dengan orang, ketika itu sudah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, tinggalkan hawa nafsu. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tinggalkan hawa nafsunya kalau seandainya bertentangan dengan perintah Allah. Dan Allah tidak jadikan dunia ini main-main. Dunia ini dijadikan Allah serius. Kalau perkara duniawi memang main-main, kalau perkara duniawi perkara main-main. Innamal hayatid dunya la'ibun wa la'ib. Perkara duniawi ini cuman main-main saja, kata Allah. Yang akan kita pertanggungjawabkan yaitu ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah serius. Pada hari kiamat pasti akan ada pertanyaannya nanti. Ini bukan perkara main-main, perkara akhirat ini. Bukan hal-hal bercanda. Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak ciptakan bumi dan langit ini dan apa yang diadakan di antara keduanya untuk main-main. Ini bukan perkara main-main. Akan ada pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 39, "Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun." Tidaklah kuciptakan keduanya, langit dan bumi ini, melainkan satu tujuan yang benar, tujuan yang hak, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jangan kita ikut kebanyakan orang, ikut qala Allah qala Rasul. Kata orang itu pasti sesat. Kalau kata orang semuanya begini atau kebanyakan orang katanya begini, pasti sesat. Kalau kita ikutin kata orang. Kenapa? Allah yang mengatakan, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kebanyakan manusia ini orang fasik. Jangan ikut kata orang, ikut qala Allah qala Rasul. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti, kalau kalian taati kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah, kata Allah. Jangan ikut kebanyakan orang, ikut dalil, ikut perintah Allah dan Rasulnya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa innakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka, merasa kalian ini kami ciptakan untuk hal yang sia-sia? Kami ciptakan untuk hal yang main-main? Kami ciptakan untuk hal yang tidak bermanfaat? Tidak, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Ada waktunya nantinya akan kembali ke hadapan Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan perkara main-main, perkara yang akan kita pertanggungjawabkan. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, "Ayahsabul insanu an yutraka suda." Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, apakah manusia menyangka kami akan membiarkan mereka begitu saja sia-sia? Tidak. Tidak sia-sia. Semua yang kita perbuat ada hitungannya, ada kalkulasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia menyangka kami akan membiarkan begitu saja mereka sia-sia? Ada tanggung jawabnya.
akan datang hari keadilan. Yang berbuat baik, yang belum mendapat balasannya, ada keadilan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Pada hari itu, hari kiamat, apakah kebaikan akan dibalas melainkan hanya kebaikan saja, kata Allah. Pasti kebaikan dibalas kebaikan. Walaupun kita belum dapat sekarang, pasti keadilan dapat nanti. Ada yang terzolimi hari ini, dia berbuat baik, dizolimi oleh orang, ada hari pengadilannya nanti, ada bayarannya nanti oleh Allah SWT. Orang yang berbuat baik. Kezoliman juga begitu. Kalau ada orang yang merasa berbuat kejelekan, cepat perbaiki pada hari ini. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan pasti kejelekan yang semisalnya. Akan datang kejelekan juga. Mau hari ini mau besok akan datang balasan kejelekan. Apalagi kalau berhubungan dengan manusia, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, akan ada pertanggungjawabannya nantinya, dan Allah tidak akan menzolimi sedikit pun. Pasti akan ada balasan kejelekan tersebut, apalagi kepada manusia. Kalau kepada Allah, Allah masih Maha Pengampun. Kalau kepada manusia nanti akan ada hari pengadilan. Tidak ada sedikit pun yang akan terzolimi pada hari kiamat. Kalau sekarang terzolimi, atau kalau sekarang ada yang menzolimi orang lain, nanti pembalasannya akan datang. Maka hendaklah kita serius, sungguh-sungguh memandang dunia ini kita sedang bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, pasti kita akan dibalas kebaikan oleh Allah, cepat atau lambat. Kalau kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Adapun kalau seandainya kita berbuat jelek, cepat segera bertaubat, cepat segera memperbaiki selama hayat masih di kandung badan, selama masih nafas kita masih berhembus, cepat kita perbaiki kejelekan kita, karena akan ada pertanggungjawaban kejelekan tersebut. Kalau seandainya terbawa mati, kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bukan perkara main-main. Jangan main-main. Bahkan kepada hewan pun jangan main-main. Ini perkara pertanggungjawaban pada hari kiamat. Nabi SAW melihat seekor onta dipukulin oleh majikannya. Kata Nabi SAW, apakah kamu tahu innallaha aqdaru alaika mimma fa'alta? Atau fima qala sallallahu. Apakah kamu tahu Allah lebih mampu lagi menyiksa kamu? Kamu menyiksa onta ini hari ini, sebentar lagi Allah lebih mampu lagi menyiksa kamu. Akhirnya setelah itu dia perbaiki muamalahnya kepada binatang. Binatang saja dipertanggungjawabkan. Ada wanita masuk neraka gara-gara dia menyiksa kucing. Kucing saja dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Bukan manusia loh. Kucing saja nanti ada pertanggungjawabannya. Masuk neraka gara-gara dia menyiksa kucing. Gak kasih makan, gak kasih minum, mati di rumahnya. Maka ada hari pertanggungjawaban, dan jangan kita menganggap ini perkara main-main. Perbaiki diri kita selama masih ada waktu. Semoga Allah SWT memperbaiki kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wal khatiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 94, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Allah berfirman, kalian pasti akan datang kepada kami sendirian, sebagaimana nantinya, sebagaimana dahulunya kami ciptakan kalian sendirian.
dan hilanglah semua orang-orang yang menolong kalian. Tidak akan ada lagi syufa'a yang akan menolong kalian. Itu tidak akan lagi ada orang yang bisa menolong kalian, karena nanti akan datang sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Bahkan para nabi mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kata para nabi. Aku tidak bisa lagi bantu kalian. Kita akan datang sendiri-sendiri. Maka pertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri-sendiri dari hari ini. Karena kita akan kembali kepada Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada penciptamu dengan keadaan ridho dan diridhoi, mardiyah, diridhoi oleh Allah SWT, yaitu jiwa-jiwa yang tenang, yaitu jiwa-jiwa orang mukmin, jiwa-jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian menjadi hamba-hambaku, yaitu ke dalam rombongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, maka kalian berhak masuklah ke dalam surgaku. Marilah kita menjadi rombongan hamba-hamba Allah yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga dimasukkan ke dalam surga bersama rombongan-rombongan hamba-hamba Allah yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, atau mereka bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah, tidak mentaati Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, kalaulah kalian lihat bagaimana keadaan orang-orang zalim ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka di dalam keadaan dicabut nyawanya, mulai datang sakaratul maut, itu sudah mulai datang pembalasan Allah, sudah mulai datang hasil dari yang dia perbuat. Ketika dia dicabut, fi ghamratil maut wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat membentangkan tangan mereka, mencabut nyawa mereka. Akhriju anfusakum, keluarlah kamu wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang kotor. Dalam hadis, para malaikat atau malaikat maut mencabut roh tersebut dengan memaki roh tersebut. Keluarlah kamu wahai roh yang jelek, roh yang kotor. Al yauma tujzauna adzabal hun, kata malaikat, hari ini kalian akan mendapatkan azab yang sangat hina untuk kalian, azab yang menghinakan kalian. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena kalian telah berkata-kata terhadap Allah perkataan yang tidak hak, perkataan yang salah, perkataan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan saja bisa membuat seseorang diazab dengan azab yang sangat menghinakan, ya cuman perkataan. Bukankah orang Nasrani gara-gara omongan saja dia mengatakan sesuatu? Mereka mengatakan Al-Masih ibnullah, mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah, cuman kata-kata saja langsung mereka keluar dari Islam. Hati-hati lisan kita. Lisan kita saja bisa memasukkan kita ke neraka. Makanya banyak-banyak belajar akidah, belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i, agar jangan sampai lisan kita ini jatuh kepada perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Sangat banyak perkataan yang dimurkai oleh Allah di lisan-lisan kaum muslimin pada hari ini. Dan tidak akan ada yang tahu kecuali kalau dia belajar, dia mengerti, dia mendalami, baru dia akan bisa tahu. Kalau orang yang tidak belajar tidak bisa mengerti. Harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Nah, pada hari ini kalian akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan kalian, kata malaikat, gara-gara perkataan-perkataan kalian terhadap Allah ghairal haq, yang tidak benar. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian dengan ayat-ayat Allah atau dengan perintah-perintah Allah kalian menyombongkan diri, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalian menyombongkan diri kepada Allah, nanti balasannya akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan
orang tersebut, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah SWT ampuni kita semua dan Allah masukkan kita ke sorga dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.